Kalau kalian suka anime genre dark yang mikir serius kayak psikologikal, thriller, atau misteri, gue punya rekomendasi film anime yang bisa kalian coba. Judulnya Perfect Blue. Grafiknya juga sebagaimana anime lama yang punya gaya artistik unik dan beda sama anime sekarang. Tapi gak usah takut, walaupun ini anime lama, animasinya masih terbilang cukup bagus. Film ini nyeritain Mima Kirigoe, salah satu idol J-pop group bernama Cham. Terus dia keluar dari grup dia untuk jadi aktris film. Mima ngalamin banyak hal karena transisi karir dia ini dari penyanyi ke pemeran film. Dan sebagai penyanyi yang udah punya fans, perpindahan dia ini juga berdampak ke sikap penggemarnya terhadap Mima. Tapi keseluruhannya film ini fokus ke psikologi dia. Yang sangat menarik dari film ini adalah gimana dampak psikologi Mima ini divisualisasikan. Kita dibuat untuk melihat sebagaimana VOP Mima, yang mana seiring berjalannya film, Mima semakin kesulitan membedakan mana yang kejadian nyata dan mana yang khayalan. Dan kita ikut mengalami itu saat menonton film ini. Bingung yang mana scene yang halusinasi Mima, mana yang cuman lamunan, dan mana yang kejadian nyata. Terus siapa pelaku pembunuhannya? Si cowok ini siapa? Dia maunya apa? Dia sebenarnya jahat apa enggak? Kalau bukan dia, terus yang jahat siapa? Si Mima sebenarnya kenapa? Kalau kalian dengar review ini aja udah tertarik buat nonton, pause dulu aja video ini dan nonton dulu filmnya, baru balik lagi. Karena setelah ini kita bakal breakdown secara mendalam segala misteri dan keabsurdan dari film anime ini. Tapi kalau kalian justru lebih suka nonton anime kalau udah di-spoilerin, kalian bisa lanjut nonton video ini sampai habis. Karena seperti yang tadi gua bilang, karena uniknya penyajian ceritanya, tentu ada banyak scene yang menimbulkan pertanyaan ke penonton. Nah, di video kali ini gua mau bahas beberapa scene yang bingungin itu. Sebelum itu, kenalin, gua Our Laser. Selamat datang di segmen While You Watch. Apa yang sebenarnya terjadi sama Mima secara psikologis? Dalam cerita, kita dikasih tahu dengan jelas kalau tujuan awal Mima adalah jadi penyanyi J-pop, bukan aktris film. Dia pindah jadi aktris karena suruhan agensi. Memang sih, setiap keputusan selalu di-meetingin dulu antara agen, manajer Mima, dan Mima. Apa dia bersedia terima tawaran yang dikasih atau enggak? Di posisi Mima yang tahu kalau ini semua adalah tanggung jawab pekerjaan, dia singkirin keinginan pribadi dia untuk nerima tawaran itu. Dia bersikap profesional lah, meskipun sebenarnya dia gak mau. Jadilah perpindahannya ini dia putuskan dengan berat hati, melawan isi hatinya sendiri. Kita yang orang awam mungkin ngelihatnya gak akan ada banyak perbedaan gak sih kalau penyanyi pindah ke film. Tapi ternyata gak semudah itu. Meskipun sama-sama di ranah entertainment, tetap ada banyak perbedaan antara industri musik dan industri perfilman. Jadi meskipun Mima udah terkenal lewat nyanyi, pas dia masuk perfilman, dia jadi orang baru lagi di industri itu. Ini ditunjukin ketika di lokasi syuting untuk pertama kali dia lihat-lihat ke sekitar. Dari lingkungan, suasana, dan orang-orangnya semuanya baru untuk dia. Dia jadi merasa terasingkan. Beda ketika dia jadi penyanyi, yang mana dia udah kenal dan bisa membawakan diri dengan dunia itu. Plus dia udah punya fans di sana, dia udah merintis dari nol di dunia musik. Di pertengahan jalan dia pindah ke perfilman dan mulai dari nol lagi, sendirian. Kalau dulu mungkin dia bareng sama 2 temennya di grup dia. Itu semua udah bener-bener bikin dia gak nyaman jalanin pekerjaan baru. Tapi gak berhenti sampai di situ tekanannya. Dia juga diminta meranin adegan pemerkosaan. Saat naskah Pulgar itu dikasih ke dia, sebenarnya dia bener-bener gak mau. Tapi lagi-lagi mau bagaimanapun, ini pekerjaan dia sekarang. Jadi dia lebih mendahulukan tanggung jawab pekerjaan dibanding kenyamanan hati dia. Dan hasilnya meranin scene itu ngerusak mental dia. Abis itu muncul lagi tawaran photoshoot bugil. Foto-foto itu masuk majalah untuk dijual di pasaran. Bayangin aja cewek muda polos yang baru berapa tahun di dunia hiburan, yang awalnya mau nyanyi malah berakhir main adegan vulgar yang traumatis. Plus photoshoot telanjang. Untuk orang yang bahkan kesehariannya gak bisa pakai baju terbuka, malah harus kerja telanjang. Ya tertekanlah dia. Karena ketidaknyamanan dia di perfilman, alam bawah sadar dia terus-terusan ingat masa menyenangkan ketika dia jadi penyanyi.
Betapa dia lebih nyaman dengan dunia itu, karena memang itu cita-cita dia dari awal. Hari-harinya yang tidak menyenangkan ini menimbulkan penyesalan di dalam diri dia karena udah memutuskan untuk berhenti jadi penyanyi. Ini memang gak dikatakan secara eksplisit, tapi dari sering munculnya bayangan Mima yang pakai baju idol di pikiran dia. Dan ada scene di mana Mima lihat personil idol grup yang dia tinggalin lagi rayain pencapaian mereka, dan Mima gak bisa ikut rayain bareng mereka lagi seperti dulu. Ini nunjukin kalau sebenarnya ada penyesalan dan keinginan Mima untuk balik jadi penyanyi lagi, tapi dia pendem itu demi bersikap profesional. Ada hal lain yang memperburuk keadaan transisi karir Mima. Pertama, dia dapat kiriman fax ungkapan kebencian dari fansnya yang nyebut dia pengkhianat. Kedua, adanya blog dengan judul Kamar Mima yang isinya diari atau keseharian dia secara detail. Bahkan penulis blog itu tahu dia melangkah pakai kaki yang mana pas turun kereta atau pas masuk kamar mandi. Tahu apa aja yang dia beli di supermarket di hari tertentu, beserta alasan kenapa dia beli itu. Serem banget. Ketiga, dia hampir jadi korban serangan dari surat penggemar. Untung aja waktu itu agen dia yang buka surat itu. Kalau Mima yang buka, bisa-bisa dia yang luka. Keempat, pembunuhan yang berulang di sekitar dia. Mulai dari penulis naskah film yang ngasih adegan pemerkosaan. Abis itu fotografer yang nyuruh dia foto telanjang juga dibunuh. Kelima, kebetulan naskah film yang dia mainin mirip dengan situasi dia saat itu. Dia meranin karakter yang seiring berjalannya cerita jadi kehilangan diri asli karakter tersebut. Seperti dia yang kehilangan diri dia yang dulu karena harus mengubur keinginannya sebagai penyanyi untuk jalanin kehidupan pemain film yang sejak awal bukan cita-citanya. Keenam, penggemar dia yang udah ada dari sejak dia masih nyanyi, yang kemudian sering muncul di lokasi syuting. Nama dia Mamoru Uchida. Di film ini dia lebih dikenal sebagai Memania. Karena Memania ini sering muncul dan hilang tiba-tiba tanpa alasan. Sering ngeliatin dari jauh tanpa benar-benar berinteraksi sama Mima. Mima jadi berasumsi kalau orang itulah stalker dia, yang nulis di website Kamar Mima, yang kirimin fax kebencian, yang hampir nyerang dia pakai surat penggemar, yang ngebunuh penulis naskah dan fotografer. Tapi siapa sebenarnya stalker asli dia? Coba kita pikirkan kemungkinannya. Siapa yang bisa tahu detail keseharian Mima? Kalau orang itu tahu Mima masuk kamar mandi pakai kaki kanan, berarti orang itu pernah melihatnya. Siapa yang bisa lihat itu? Bisa jadi orang luar yang mantau dari jauh, mungkin pakai teropong untuk lihat ke dalam kamar Mima, atau ada banyak metode lain. Kemungkinan lainnya orang itu pernah ada di dalam kamar Mima dan menyaksikan sendiri. Misalnya Rumi, manajer dia. Siapa yang bisa tahu nomor fax Mima? Siapa pengirim surat penggemar yang meledak itu? Isi surat itu sama dengan isi tulisan yang dikirim lewat fax. Jadi kita simpulkan kalau pelakunya sama. Ada banyak cara penggemar untuk tahu nomor fax idola mereka. Dan sebagai manajer, tentu Rumi tahu nomor fax Mima. Mima pernah bilang kalau lawan akting dia, Eri Ochiai, adalah aktris yang handal. Mima bilang dia menjadi orang yang berbeda ketika di depan kamera. Beberapa hari kemudian omongan itu ditulis di blog Kamar Mima dengan kalimat yang sama. Siapa yang bisa tahu hal itu? Ya coba lihat lagi scene di mana Mima muji Eri Ochiari. Saat itu Mima lagi ngobrol sama Rumi. Ini bukti yang kuat dan sangat cukup buat kita menyimpulkan penulis blog Kamar Mima adalah Rumi. Berarti Rumi adalah stalkernya. Kesimpulan ini langsung menjawab pertanyaan, siapa yang kirim-kiriman email sama Memania? Udah jelas jawabannya Rumi. Sebagai fans Mima, tentu Memania bacain blog Kamar Mima dan dia percaya kalau penulis blog itu adalah Mima yang asli. Ketika penulis blog itu bilang ke Memania kalau Mima yang asli gak akan mau lakukan semua kerjaan vulgar itu, Memania percaya. Dia percaya kalau dia sedang ngobrol sama Mima yang asli, dan Mima yang asli ini minta tolong sama dia untuk singkirin Mima palsu. Makanya Memania nyerang Mima di scene ini. Tapi serangan dia gagal, Mima berhasil kabur terus diantar pulang sama Rumi. Awalnya Mima mikir dia lagi ada di kamarnya, tapi pas dia lihat ikan di akuarium beda sama ikan peliharaan dia, ditambah lagi ikan peliharaan milik dia udah banyak yang mati, tapi ikan di akuarium di sini masih hidup semua. Terus dia udah copotin poster Champ, tapi poster itu masih kepajang di dinding. Dia cek keluar jendela, pemandangan di luar jendela kamar dia beda dengan pemandangan di luar jendela kamar ini. Kesimpulannya,
itu bukan kamar asli dia, tapi tiruan kamar Mima yang dibuat sama Rumi. Jadi saat itu dia lagi ada di kamar Rumi, dan di kamar itu juga Rumi bilang idol pop selalu dilindungi oleh penggemarnya. Mereka selalu mendengar apa yang Mima minta, meskipun memangnya sedikit gagal. Omongan dia secara implisit menjelaskan kalau memang dia yang merasa adalah Mima yang asli, dan menyuruh Memania untuk menyingkirkan Mima. Sekarang mudah untuk menjawab pertanyaan siapa yang membunuh penulis naskah, fotografer, dan agen Mima. Sudah jelas itu Rumi. Cara pembunuhannya juga sama, dengan benda tajam seperti tusuk es yang dia gunakan untuk menyerang Mima. Kenapa di situ Rumi mau bunuh Mima? Karena Memania gagal, jadi dia yang turun tangan. Kenapa di sini ini si Rumi kadang divisualisasikan sebagai Mima? Kita harus ingat kalau di film ini kita berbagi VOP dengan Mima. Hanya ketika menjadi idol lah Mima benar-benar merasa menjadi dirinya sendiri. Sejak jadi aktris, dia terus-terusan menyingkirkan keinginan pribadi dia demi menjadi Mima si aktris film yang selalu ngomong percaya diri di depan TV saat wawancara. Padahal dia gak pernah menyukai pekerjaan barunya yang terlalu vulgar itu. Seiring berjalannya waktu, dia merasa gak menjadi diri dia lagi. Jati diri dia yang asli cuman sering dia khayalin aja. Dimana lagi dia melihat jati diri dia yang asli selain dari khayalan, dari blog yang ditulis sama Rumi, karena tulisan di sana masih memakai VOP jati diri Mima yang sudah dia pendam itu. Jadi ketika Rumi berdiri di hadapan dia dengan pakaian idol, berakting sebagai jati diri Mima yang asli, seakan-akan menjadi kopian dia yang dulu. Mima pun bisa merasakan kalau seperti itulah dia dulu. Ceria dengan pakaian idol, bernyanyi, tapi dia nggak gila. Jadi dia masih sadar kalau itu Rumi. Meskipun di sepanjang film kita diperlihatkan perkembangan psikologi Mima yang makin lama makin buruk, seperti delusional, anxiety, depresi, dan sebagainya, tapi di endingnya justru Rumi yang berakhir di rumah sakit jiwa. Apa penyakit dia? Udah dijawab di akhir film yang diperanin Mima dalam naskahnya, yaitu dissociative identity disorder atau gangguan kepribadian ganda, yang mana Rumi berpikir dan meyakini bahwa dia adalah Mima. Jadi dia bersikap seperti Mima, mengambil jati diri Mima si idol ketika Mima pindah ke ranah perfilman. Kita bisa simpulkan bahwa Rumi udah seperti ini sejak lama, sejak Mima masih jadi idol. Tapi kondisinya ini makin parah karena ketidakterimaan dia sama keputusan Mima untuk jadi aktris. Makanya dia kirimin fax dengan tulisan pengkhianat dan kirim surat penggemar untuk celakai Mima. Filmnya ditutup dengan Mima bilang ke penonton kalau dia adalah Mima yang asli. Ya karena memang itu kebenarannya, mau dia idol atau aktris, dia tetap Mima yang asli. Dan gue sebagai penonton jadi lega lihat Mima ternyata bisa lewatin masa-masa sulit dia sampai dia sukses jadi aktris film. Itu bener-bener gak mudah. Kalau dia gak sekuat itu, dia mungkin bakal berakhir di rumah sakit jiwa juga. Tapi dia bisa handle itu, makanya kita bisa lihat versi diri dia yang lebih dewasa dan percaya diri di akhir film. Buat lu yang suka dengan video ini dan pengen nonton video selanjutnya, lu bisa join membership di channel ini. Dengan begitu, lu bisa nonton video baru lebih dulu dibandingkan orang lain. Karena gua uploadnya seminggu sekali, tapi ada banyak video yang udah ready. Jadi gua simpan tuh video di khusus membership. Dan baru dipublish mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu selanjutnya. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya.